Saudara, sejak menjadi penguak fakta kasus pembunuhan Yosua, sidang dengan terdakwa Richard Eliezer selalu dipisahkan dari 4 terdakwa lainnya. Namun, Senin depan sidang Eliezer akan digabung bersama terdakwa lainnya, yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Apa yang jadi pertimbangan hakim? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas soal upaya kepolisian menertibkan plat nomor RF yang kerap disalahgunakan. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, Cindy Sistiarani. Saudara, sidang kasus pembunuhan Yosua akan dilanjutkan hari Senin lusa dan untuk pertama kalinya sidang akan menggabungkan 3 terdakwa, yakni Richard Eliezer yang merupakan penguak fakta dengan terdakwa kasus pembunuhan berencana lainnya yakni Ricky Rizal dan sopir Sambo Kuat Ma'ruf. Sidang kasus pembunuhan Yosua akan kembali digelar hari Senin. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan menggabung sidang 3 terdakwa sekaligus, yaitu terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mulai minggu depan, persidangan ini terhadap persidangannya Richard akan kita gabung dengan persidangannya Kuat dan Ricky, dengan saudara Ricky. Jadi nanti kami akan tambah meja 1 lagi dan saudara bisa bergabung karena kemarin jaksa keberatan seandainya sidangnya Verdi Sambo digabung dengan mereka. Jadi kami gabung di sini karena kita mengejar waktu. Penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, berharap sidang Eliezer seharusnya dipisah karena status terdakwa Eliezer sebagai justice kolaborator. Kalau melihat bahwa posisi klien saya ini dia merupakan memang yang mengungkap kebenaran, mengungkap fakta, mengungkap kebenaran. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kan sudah diatur di pasal 10 ayat A. 10A itu mengatur di ayat 3, poin 3-nya itu bahwa terdakwa yang merupakan justice collaborator ini dipisah dengan terdakwa lainnya, splitting berkasnya. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan mempertanyakan penggabungan terdakwa dalam satu persidangan. Menurut Asep, meski saksi yang dihadirkan sama, namun peran mereka berbeda terhadap masing-masing terdakwa. Saya mengerti maksudnya majelis, ini saksi ini berlaku untuk 3 orang ini, maka sekaligus. Tapi kan beda perannya, memang isinya sama, tapi perannya berbeda. Ketika peran berbeda, maka sejak awal berkali-kali kan di Kompas diingatkan, pertanyaan itu harus ada relevansinya, ada signifikansinya. Ini di mana ketika peran E, peran KM, peran R sebagai terdakwa, saksi itu taunya. Kan pasti saksi ini berbeda taunya untuk KM, RR sama KM. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua hari Senin, jaksa akan menghadirkan sejumlah saksi. Saksi yang diajukan antara lain asisten rumah tangga, ajudan dan driver Verdi Sambo, serta beberapa saksi lain yang merupakan orang-orang dekat Verdi Sambo. Dalam sidang Eliezer sebelumnya, ART Sambo yang bernama Susi dihadirkan sebagai saksi. Salah satu kesaksiannya, Susi menyebut menerima perintah dari Kuat Ma'ruf untuk menengok kondisi Putri Chandrawati di kamar lantai atas rumah di Magelang. Saat itu, hakim mempertanyakan sosok Kuat Ma'ruf yang memiliki pengaruh besar sehingga bisa memerintah ART dan ajudan. Saudara Putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu, soalnya saya disuruh Om Kuat untuk ngecek ibu ke atas. Saya nemuin ibu udah keadaan kayak gitu, tergeletak di depan kamar mandi. Padahal kamu jelaskan tadi, saudara Kuat sejak setahun yang lalu tidak pernah ke rumah saguling. Tapi hebat kali dia bisa perintah-perintahkan ajudan. Padahal dia hanya sopir loh. Dan saudara mengikuti apa kata Kuat semua. Nanti kalau saudara sudah dipertemukan Kuat baru kita akan cek lagi. Siapa? Bohongnya nggak keterlaluan kamu ini. Itu
Dalam sidang sebelumnya, Eliezer juga sempat menyanggah keterangan ART Susi, salah satunya soal rumah yang dijadikan isoman keluarga Sambo. Ya, karena sesuai faktanya, saudara FS ini lebih sering di kediaman di Bangka, yang mulia. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Dan untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman Bangka, yang mulia. Setelah saudara FS kena COVID, setelah itu anaknya yang perempuan yang Mbak Datia itu kena COVID juga. Dan isolasinya juga di Jalan Bangka. Jadi tidak pernah ada isolasi di TKP Duren 3. Saksi ART Susi akhirnya mencabut keterangan yang disampaikan di persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebut sidang Eliezer sebagai penguak fakta di kasus pembunuhan Yosua digelar terpisah. Namun LPSK meyakini hakim punya pertimbangan lain dengan menggabungkan sidang termasuk menguji keterangan Eliezer sebagai penguak fakta. Idealnya itu dipisah ya. Dipisah artinya masing-masing memberikan keterangan atau diperiksa sebagai terdakwa dalam posisi sebagai justice collaborator. Karena posisi justice collaborator itu kan juga sebenarnya hakim, jaksa harus mengujinya. Memang sebaiknya dipisah, tetapi kami juga sepenuhnya kan kita nggak bisa mengomentari ya atau ikut campur pada urusan persidangan. Jadi kita serahkan pada majelis hakim. Sejak menjadi penguak fakta kasus pembunuhan Yosua, terdakwa Richard Eliezer mendapat pengawalan ketat dari LPSK dan selalu dipisahkan dari 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat yang lain. Tapi persidangan Senin depan akan menjadi pertemuan perdana antara Eliezer dan terdakwa Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal. Apa arti penting kesaksian 3 terdakwa ini? Kami akan bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat sore, Bung Heri. Selamat sore Mbak Cindy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Heri, Richard Eliezer adalah justice collaborator atau penguak fakta. Tapi dengan alasan saksi yang sama maka sidangnya akan digabungkan dengan terdakwa lainnya Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sudah tepatkah keputusan hakim ini untuk menggabungkan sidang tidak terdakwa? Ya, begini Mbak Cindy, keputusan sudah diambil ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diwakili oleh Ketua Majelis Sidang perkara kemarin ya. Sudah disampaikan bahwa sidang untuk hari Senin akan digabung antara terdakwa Bribka RR, kemudian Kuat dan juga Baradae. Nah, memang terjadi pro dan kontra Mbak Cindy dalam artian bahwa ada yang melihat posisinya Baradae sebagai justice collaborator di situ ya. Sehingga harusnya dipisah, idealnya tadi mungkin bahasa dari LPSK juga demikian kan. Yang kedua poinnya adalah khawatir ada tekanan begitu ya dari berbagai pihak karena kalau katakanlah saling unjuk pendapat ini seakan-akan 2 lawan 1 Mbak Cindy. Itu di logika kita pada umumnya ya. Tapi dalam konteks kita melihat ini sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, hematnya untuk efektivitas dan efisiensi itulah yang diambil keputusannya oleh Ketua Majelis Hakim ya. Kemudian kedua, jangan-jangan nih Mbak Cindy, ini belum juga pasti justice collaborator itu diberikan sampai hakim sangat yakin bahwa memang keterangan dari Baradae nanti setelah masuk ke substansi ketika dihadap-hadapkan dengan terdakwa yang lain memang bernilai sangat penting begitu ya. Kemudian juga bisa katakanlah punya nilai pembuktian yang mutlak begitu. Dalam artian dalam konteks ini juga ada sistem yang dijalankan adalah sifatnya equal. Berarti hakim tidak ingin seakan-akan membeda-bedakan antara satu terdakwa dengan terdakwa yang lain sehingga beban pembuktiannya nanti sama. Nah, ini juga menurut saya agak fair dan objektif di sana ya. Sebelum nanti akhirnya hakim merasa yakin karena dalam konteks membuat satu putusan, hakim itu tidak hanya mendasarkan fakta, Mbak Cindy. Ya, oke. Tadi kekhawatiran Anda, Bung Heri, adalah ketika digabungkan antara
Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Eliezer adalah 2 lawan 1. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf melawan Eliezer. Apakah kekhawatiran ini akan berpengaruh atau berdampak pada perubahan kesaksian dari Richard Eliezer atau pengujian Richard Eliezer sebagai justice collaborator atau penguak fakta? Kalau kita mau sama-sama jujur dan fair ya Mbak Cindy ya, kita harus sikap adilnya adalah semenjak dalam cara kita berpikir atau kita berpikir. Oke. Maka harusnya kita meniadakan hal itu ya. Bukan kalau 2 lawan 1 pasti kalah ya. Saya yakin kebenaran pasti akan terungkap dengan benar. Ya karena hakim pun tidak hanya akan serta-merta menerima jawaban pada saat pemeriksaan. Jauh sebelumnya beliau, jaksa penuntut umum maupun masing-masing penasihat hukum kan pasti sudah punya catatan kaki ya terkait dengan apa yang disampaikan di BAP, apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin dibuktikan. Kemudian jika ternyata ada perubahan-perubahan itu apa yang harus dilakukan, plan A sampai Z mungkin sudah dibuat. Jadi saya entah kenapa tidak terlalu khawatir terkait hal itu, bukan berarti tidak memperdulikan posisi Baradae ya. Malah ini akan terlihat terang benderang bahwa tanpa melihat dari posisi keterangan Baradae kan keterangan yang harus bebas dan mandiri di situ. Kita melihat ada sangkut pautnya, relate-nya dengan atau relevansinya dengan keterangan dari terdakwa lain, setidak-tidaknya dia punya versinya sendiri. Nah, masing-masing keyakinan dari masing-masing terdakwa dengan katakanlah apa yang ingin mereka sampaikan itu yang akan diuji besok Senin. Menurut saya itu malah jauh lebih menarik ya. Pas dari judgement-nya nanti apa ya, masing-masing orang punya penilaian kan Mbak Cindy kan, tapi bukan berarti bahwa ini hitungan matematis 2 lawan 1 itu pasti yang menang adalah 2. Jadi menurut saya itu harus kita jauhkan sehingga kita nggak punya nggak punya judgement akhir sebelum memang proses ini selesai dengan tahapan yang benar begitu ya. Anda meyakini bahwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator akan bebas dan merdeka ketika akan memberikan kesaksiannya besok meskipun berhadapan dengan 2 terdakwa lainnya? Ya, ini harus pandai-pandai juga dijaga ya Mbak Cindy ya. Seorang terdakwa ketika dia menunjuk seorang kuasa hukum berarti kan dia meminta bantuan juga ya. Ada hal yang dia tidak bisa lakukan secara katakanlah secara terbuka begitu. Mungkin saja dia akan di sini akan dijaga dalam tanda petik oleh kuasa hukum. Kalau seandainya ada pertanyaan yang kemudian menekan atau menyimpulkan, itu kan nanti bisa kemudian ada keberatan dari sisi penasihat hukum ya Baradae ya Bang Roni kan. Dan kawan-kawan tadi bisa menyampaikan hal itu. Nah, apakah itu pertanyaan dari jaksa atau dari terdakwa kah atau dari majelis hakim? Saya rasa itu yang harus dimunculkan dari awal dan saya lihat komitmen ini yang kemudian akan dilihat apakah komitmen ini sampai pada bentuk konsistensi dari pernyataan Baradae dari awal bahwa dia akan mengungkap seterang-terangnya sebenar-benarnya, bahkan ada pernyataan terakhir yang sering dicuplik oleh Kompas TV bahkan yang disampaikan bahwa dia akan membela almarhum Brigadir Joshua untuk terakhir kali kan. Nah ini saya rasa tidak perlu hanya jangan sampai nanti mohon maaf ini just giving a lip service kan, harus punya bukti, harus ada proof, ada evidence yang faktual nanti di pengadilan. Oke, dalam rekonstruksi kemudian BAP sampai persidangan tidak banyak perbedaan kesaksian yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Eliezer. Tapi pada sidang terakhir ketika Ricky Rizal menyatakan bahwa ia tidak tahu mengenai perencanaan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat meskipun pada saat rekonstruksi ada Ricky Rizal dan pernah ditawari oleh Verdi Sambo untuk kamu mau nggak menghabisi Yosua, tapi kemudian ia menolak. Tapi dalam persidangan kemarin ia menyatakan tidak tahu soal perencanaan pembunuhan ini. Apakah nanti akan diuji juga dan Eliezer akan memberatkan Ricky Rizal pada persidangan besok ketika mereka dipertemukan? Itu termasuk topik yang menarik Mbak Cindy untuk membuktikan hal tadi yang Mbak Cindy katakan ya. Bahkan kalau kita tarik sebelumnya almarhum Brigadir Joshua ini kan seorang anggota polisi yang juga dilengkapi dengan senjata. Nah, pertanyaan ini akan diberikan kepada masing-masing terdakwa. Mereka tahu nggak di mana posisi senjatanya almarhum Brigadir Joshua? Kalau mereka tahu, kira-kira dibawa atau tidak? Kalau tidak dibawa itu memang disengaja oleh yang bersangkutan atau ada kemudian pihak lain yang melakukan hal itu. Nah ini kan jadi terbuka di situ Mbak Cindy. Sehingga pernyataan yang tadi berdiri sendiri secara independen itu kemudian bisa di counter attack ya.
dalam artian saling berlawanan, saling unjuk gigi tadi untuk mengatakan, oh, yang saya lihat tidak begitu, kan begitu. Ini kan menarik ya menurut saya. Ini kan kemarin masih bawa versi masing-masing ya, Mbak Cindy. Nah, ini yang kemudian akan ditempurkan di situ. Jadi menurut saya ini ya sekali lagi pembuktian itu adalah seni, maka silakan saja versi masing-masing. Nah di sini ada hakim yang menilai hal itu yang akan menentukan itu semua. Gitu. Anda mengapresiasi keputusan hakim untuk bisa menggabungkan 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana dalam satu sidang karena akan simpel, akan sederhana dan mempercepat persidangan. Tapi yang dibutuhkan adalah untuk membuktikan unsur pembunuhan berencananya. Apa menurut Anda dalam pertemuan atau mempertemukan 3 terdakwa ini, unsur apa yang Anda akan dibuktikan oleh hakim dalam kasus pembunuhan berencana dalam sidang hari Senin besok? Ya sebenarnya saya juga nggak terus setuju kalau mengejar secepat-cepatnya ya. Tapi nanti akhirnya speednya tadi yang dikejar malah kualitas pembuktiannya nanti malah terabaikan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi Mbak Cindy. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan tadi adalah apa yang akan dibuktikan. Tentunya versi masing-masing tadi ketika digabungkan dengan pihak lain masihkah akan bertahan dengan versi yang lama. Kan begitu. Nanti mungkin akan dikonfrontir atau kita istilahkan mungkin cross examination begitu ya, saling di cross begitu, saling silang untuk ditanya benar nggak ini yang dinyatakan, Anda kemarin pada saat kejadian ada di mana, kan begitu kan? Saya nggak jauh dari situ Pak, berapa meter dari situ. Nah apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat di situ? Oh ada yang mengambil senjatanya almarhum Brigadir Joshua misalnya. Oh siapa yang mengambil itu? Nah itu kan pintu masuk awal ya, sehingga ada lagi blaming, tidak ada lagi judgement yang terlalu dini untuk menilai siapa benar, siapa salah, gitu kan. Sehingga di sini kita terbuka ruangnya. Dan tadi saya katakan juga mengapa mendukung itu ya, begini Mbak Cindy, putusan untuk dipisah ataupun digabung itu sama pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sepenuhnya punya kelebihan dan semuanya atau hanya kekurangannya saja. Jadi memang ini putusan yang sama-sama baik, mana yang lebih baik, atau sama-sama buruk, mana yang lebih buruk yang ditinggalkan. Jadi bukan putusan baik dan buruk, karena kalau baik dan buruk pasti yang diambil pasti yang baik gitu kan. Kualitas dari besok kesaksiannya berarti ya akan dinilai oleh hakim. Oke, kita akan tunggu nanti soal konsistensi yang terutama pengujian konsistensi kesaksian dari 3 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat yakni Richard Eliezer sebagai justice collaborator dan Kuat Ma'ruf serta Ricky Rizal. Terima kasih pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.